Manhwa ini mengisahkan tentang manusia yang tersesat di dalam tower dan menjadi petani di sana. Semuanya bermula saat sebuah tower hitam 99 lantai tiba-tiba muncul di tengah-tengah gang. Namun ternyata tower itu juga muncul di negara lain pada waktu yang sama. Setiap negara menginvestigasi tower yang muncul di negara mereka, tapi yang mereka temukan hanyalah informasi yang dapat dilihat dari luar, yaitu tinggi yang mencapai 990 meter dan terbuat dari bahan yang sangat kuat. Saking kuatnya, bahan ini kena bom nuklir pun gak runtuh. Hingga pada suatu hari, beberapa orang muncul dari dalam tower. Saat ditanya, mereka mengatakan bahwa mereka tiba-tiba tersedot ke dalam tower, dan saat mereka bangun, mereka sudah ada di lantai 1. Dan saat itu juga mereka harus memilih role antara magician atau warrior. Kemudian, diketahui bahwa seluruh tower terkoneksi menjadi satu, dan monster akan muncul pada lantai kedua. Setiap lantai yang diselesaikan akan mendapatkan hadiah yang berbeda dan dengan peluang yang besar bisa mendapatkan tiket untuk masuk ke dalam tower. Sayangnya, tiket ini dijual dengan harga mahal. Sekarang kita beralih pada MC kita yang bernama Park Sejun. Saat itu, dia sedang berbelanja. Dalam perjalanan pulang, dia berdialog pada dirinya sendiri, berandai-andai untuk masuk ke dalam tower dan bertekad untuk menabung, membeli tiket agar bisa masuk ke dalam tower. Tujuannya untuk mendapat banyak uang tentu saja dan melamar idolanya. Nah, saat dia berhayal ini, lubang hitam muncul di belakangnya. Anehnya, lubang hitam itu tidak menyedot Park Sejun karena mungkin target si lubang hitam bukan Park Sejun kali ya. Tapi langsung tertutup lagi. Nah, sebelum tertutup, Park Sejun melompat ke dalam lubang hitam dan malah terperangkap dalam sebuah lubang besar di dalam tower. Tidak seperti apa yang dia bayangkan, Park Sejun justru terperangkap tanpa jalan keluar. Nah, untuk bertahan hidup, akhirnya dia menanam bahan yang dia beli sebelumnya. Sialnya, setelah dia menanam, dia merasakan tekanan yang hebat dan saat dia melihat ke langit, fenomena bulan biru muncul dan dia melihat naga hitam terbang di langit sebelum dia jatuh pingsan. Saat Park Sejun bangun, ternyata 2 hari telah berlalu dan bahan yang dia tanam sebelumnya yaitu daun bawang dan ceri sudah tumbuh. Setelah mengumpulkan jiwanya, Park Sejun berpikir, setahunya peristiwa bulan biru hanya muncul pada lantai 10 ke atas, yang berarti dia sedang berada di lantai 10 ke atas. Namun yang masih dipertanyakan adalah naga. Belum pernah ada yang melihat monster itu sampai lantai 37, karena manusia saat itu mencapai lantai 37 yang paling tinggi. Saat sedang berpikir, muncul seekor monster kelinci putih. Kelinci itu awalnya meminta daun bawang yang tumbuh dan tentu saja langsung diberikan oleh Park Sejun. Namun setelah diberi makan, kelinci tersebut justru memanggil pasangannya. Kemudian mereka berdua meminta izin untuk tinggal di jurang bersama Park Sejun. Mendengar itu, Park Sejun mengiyakan, tapi dengan syarat mereka harus membantu Park Sejun berkebun. Kuda monster ini membawa item sendiri yang keluar dari toolmat yang mereka bawa. Nah, alat itulah yang mereka gunakan untuk membantu Park Sejun. Setelah mendapat persetujuan tinggal, mereka mulai membuat rumah mereka sendiri. Sedangkan Park Sejun saat itu sedang tidur di atas tumpukan bawang daun yang sudah mengering dan merasa kepanasan saat cahaya matahari yang melewati botol sampai pada daun yang mengering. Saat itu, Park Sejun mulai berpikir untuk membuat api dari cahaya matahari dan botol. Tak lama, sepasang monster kelinci itu keluar dari rumahnya setelah menyelesaikan urusan mereka dan membantu Park Sejun membuat api. Saat mereka berhasil membuat api, Park Sejun mencoba untuk membakar ujung daun bawang yang berwarna putih dan mencobanya. Seketika mulutnya dipenuhi dengan rasa manis dari daun bawang yang dia bakar. Beberapa hari telah berlalu, bawang daunnya tumbuh subur dan sudah dipanen beberapa kali. Tomat cerinya juga sudah tumbuh semakin besar dan kentang manisnya juga tumbuh dengan baik. Setelah mempelajari membuat api,
Pak Sejun membuat obor dari bawang daun besar yang membuatnya mudah menelusuri lubang. Dan saat dia membawa obor ke tepi kolam yang ada di dalam lubang, seekor ikan muncul melompati obor. Di sini Pak Sejun menyadari bahwa ikan-ikan ini tertarik dengan api. Disinilah awal mula dia mendapat ikan.